Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, stambuk A241914048. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum reaktansi kapasitif, yaitu pada percobaan listrik magnet, yaitu percobaan 1. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah memahami hubungan antara kuat arus dengan tegangan dalam rangkaian arus bolak-balik kapasitor. Yang kedua yaitu dapat melakukan praktek rangkaian kapasitor. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dapat menentukan frekuensi kapasitor dan hubungan kuat arus dan tegangan. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini ada 4, yaitu yang pertama adalah multimeter, di mana multimeter tersebut dapat berfungsi sebagai ampermeter dan juga dapat berfungsi sebagai voltmeter. Nah, jadi di sini multimeter itu digunakan 2 buah, di mana multimeter untuk ampermeter arus AC dan arus DC, dan yang kedua yaitu multimeter untuk voltmeter DC dan AC. Nah, yang selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor 3300 mikrofarad dan 2200 mikrofarad masing-masing 1 buah. Nah, dan alat dan bahan yang terakhir adalah power supply, yang dimana power supply itu berfungsi sebagai sumber arus AC dan DC dalam percobaan. Jadi dia digunakan 1 buah. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama adalah kita mengetahui apa sih itu reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif adalah hambatan yang timbul pada kapasitor yang dilewati oleh arus bolak-balik. Nah, jika sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka arus searah yang dapat mengalir hanya sesaat saja dengan waktu yang pendek, yaitu pada saat kapasitor dalam keadaan diisi atau di-charge. Nah, selanjutnya yaitu arus searah di dalam kapasitor akan menjadi 0 kembali. Hal tersebut membuktikan bahwa kapasitor tidak dapat dilalui oleh arus searah, atau dikatakan bahwa kapasitor memblokir arus searah. Nah, menurut teori arus searah yang mengalir, jumlah muatannya ditentukan dengan rumus, yaitu Q sama dengan I dikali T, atau I sama dengan Q per T. Ketika arus dan tegangan melewati kapasitor pada tegangan AC, nah, pada arus melalui 90 derajat fasa tegangan, jika digambarkan diagram fasanya, maka arus ke arah sumbu X positif atau ke kanan, dan tegangan ke arah sumbu Y atau negatif ke bawah. Nah, hambatan aliran elektron ketika melewati kapasitor pada rangkaian AC atau rangkaian bolak-balik disebut sebagai reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif ini dihitung dalam satuan ohm, sama halnya seperti resistansi dan reaktansi induktif. Nah, simbol reaktansi induktif adalah XC. Pada rangkaian AC sederhana, reaktansi kapasitif dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu XC sama dengan, atau reaktansi kapasitif dengan satuannya adalah ohm. Kemudian P disitu nanti digunakan P 3,14 dan F sama dengan frekuensi. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan DC atau tegangan arus searah, maka kapasitor akan melakukan pengisian muatan listrik sampai pada nilai tegangan yang sama dengan nilai tegangan yang diberikannya. Nah, demikian juga apabila tegangan yang diberikan kepadanya berkurang, maka muatan yang tersimpan dalam kapasitor akan berkurang atau melakukan pembuangan muatan atau discharge. Nah, namun apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan AC atau tegangan bolak-balik yang polaritas, maka tegangan berubah-ubah dari polaritas positif ke polaritas negatif.
Kemudian dari polaritas negatif ke polaritas positif dengan tingkat frekuensi tertentu seperti pada gelombang sinus tegangan. Nah, dengan demikian muatan pada kapasitor akan diisi dan dibuang atau dilepas secara terus-menerus dengan frekuensi tegangan AC yang diberikannya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada pengisian dan pembuangan muatan kapasitor yang diberikan tegangan AC atau tegangan bolak-balik, arus listrik yang mengalir melewati kapasitor tersebut dibatasi oleh resistansi pada kapasitor itu sendiri. Resistansi kapasitor ini dikenal dengan istilah reaktansi kapasitif atau dalam bahasa Inggris adalah disebut dengan capacitive reactance. Nah, biasanya dilambangkan dengan simbol XC dengan satuan ohm. Nah, kemudian berbeda halnya dengan nilai reaktansi yang memiliki nilai tetap 10 ohm atau bahkan 100 ohm dan lain-lain. Reaktansi kapasitif ini memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada frekuensi tegangan AC yang diberikannya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman belum tahu perbedaan antara arus bolak-balik dan arus searah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit juga mengenai tentang apa sih itu arus bolak-balik dan apa sih itu arus searah. Nah, arus bolak-balik atau disingkat dengan AC (alternative current) adalah arus listrik yang memiliki nilai sesaat yang berubah-ubah dari nilai negatif hingga positif. Nilai negatif inilah yang menunjukkan arah yang terbalik. Nah, nilai yang sesuai dengan keadaan ini yang paling banyak digunakan adalah fungsi arus. Nah, yaitu selanjutnya arus bolak-balik atau alternating current bisa disingkat atau arus AC juga merupakan arus listrik yang arahnya membalik dengan frekuensi F. Arus listrik bolak-balik arahnya selalu berubah secara periodik terhadap waktu. Nah, nilai arus dan tegangan bolak-balik selalu berubah-ubah menurut waktu dan mempunyai pola grafik simetris berupa fungsi sinusoida. Nah, selanjutnya yaitu arus searah atau yang biasa disebut dengan DC atau dengan direct current. Adalah suatu arus listrik yang aliran muatannya neto hanya dalam satu arah. Nah, sumber arus searah suatu alat untuk menghasilkan beda potensial adalah dua titik dalam satu rangkaian. Jadi nanti saya akan menampilkan gambar gelombang arus searah dan arus bolak-balik. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari impedansi listrik. Nah, impedansi listrik atau lebih sering disebut dengan impedansi menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik atau sinusoid. Nah, impedansi listrik memperluas konsep resistansi listrik ke sirkuit AC atau sirkuit bolak-balik. Nah, juga menjelaskan tidak hanya amplitude relatif dari tegangan dan arus, tetapi juga menjelaskan tentang fase relatif. Nah, hubungan antara reaktansi kapasitif dengan besarnya frekuensi yaitu adalah berbanding terbalik, di mana dengan besar frekuensi arus listrik yang mengalir pada arus DC, nilai frekuensinya bisa dikatakan 0 dan jadi nilai reaktansi yaitu tak terhingga atau full resistan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai reaktansi kapasitif itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Ya, itulah tadi sedikit materi mengenai reaktansi kapasitif dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.